Kisah akan berfokus kepada sepasang suami istri yang bernama Pak Misra dan Bu Manju. Pagi itu mereka berdua pergi dengan menaiki beca langganan ke warnet untuk menghubungi sang anak dan menantunya yang bekerja dan tinggal di Amerika melalui video call. Dalam pembicaraan, anak mereka yang bernama Gadu nampaknya tidak suka karena merasa terganggu di telepon tengah malam saat waktunya istirahat di Amerika, sedangkan di perindapan sudah pagi hari. Kakek dan nenek ini sangat antusias melihat sang cucu yang terbangun dan menangis, namun istri Gadu begitu cuek terhadap mertuanya. Kemudian si bapak memberitahu bahwa penyakit sendi ibunya tambah parah, tapi sang anak berkata, nyeri sendi itu dikarenakan usia dan tidak ada obatnya, Pak. Bahkan di Amerika sekalipun. Dia juga komplain karena orang tuanya selalu saja video call saat menghubungi, padahal telepon biasa kan bisa. Di sini sang ibu menjelaskan bahwa dengan ngobrol sambil melihat wajah anak dan cucunya di perantauan bisa mengurangi rasa rindu mereka. Ibunya juga menanyakan kapan Gadu akan pulang ke kampung halaman. Tapi lagi-lagi Gadu merasa tidak nyaman. Dia menjawab tiket pesawat cukup mahal dan dirinya juga sibuk bekerja. Jadi dia belum bisa mudik. Segera saja dia menutup video call. Kedua orang tua ini begitu kecewa karena respon sang anak seperti tak peduli dengan keadaan mereka. Pak Misra hanyalah seorang pensiunan guru honorer yang hidup sederhana bersama sang istri. Mereka terjerat hutang untuk membiayai pendidikan anaknya yang saat itu ingin sekolah di Amerika. Setiap sore, Pak Misra membuka les matematika kepada anak-anak di lingkungan sekitar rumah. Ada satu anak yang bernama Naina yang begitu dekat dengan keluarga ini. Singkat cerita, pagi itu rencananya si bapak akan pergi ke bank dan istrinya minta dibelikan tepung karena sudah habis. Saat mengecek rekening, nampaknya saldonya mulai menipis. Ketika akan berangkat, si Kumar tetangganya menawarkan tumpangan yang cenderung memaksa, dan ternyata memang ada maunya. Di mana dalam perjalanan Pak Misra disuruh memegangi barang dagangannya yang berupa dalaman wanita untuk dibawa ke toko. Pria ini terus saja bicara. Dia sedang bahagia karena sedang membuat paspor untuk ke Amerika biar bisa sukses seperti Gadu anak si bapak. Singkat waktu, saat rekening koran telah tercetak, Pak Misra komplain karena ada potongan cukup besar di rekening. Si teller menjelaskan bahwa itu adalah risiko jika meminjam di bank terlalu lama karena bunganya pasti membengkak. Kemudian dia juga menatap salah satu nasabah di samping yang sedang mencairkan pinjaman. Hal itu mengingatkan dirinya beberapa tahun lalu, yang mana pada saat itu dia bersama Gadu melakukan pinjaman yang cukup besar. Hari telah beranjak malam. Setelah membeli tepung titipan sang istri, baru sampai rumah tak lama ada yang menggedor-gedor pintu. Dan ternyata seorang rentenir berwajah preman atau biasa di kampung disebut Bang Emok bernama Pande bersama seorang wanita. Suami istri ini terlihat tak suka dengan kehadiran pria ini. Karena dia sering berbuat asusila dan berkata kasar. Ditambah lagi malam itu dia berani makan daging dan minum alkohol di depan mereka, yang mana keluarga ini merupakan vegetarian sejati. Segera saja si bapak membayar hutang bulanannya kepada Pande dan memintanya segera angkat kaki. Saat dikira akan keluar, si Bang Emok malah masuk ke kamar dan melakukan cocok logi dengan wanita yang ternyata seorang PSK. Pasangan paruhbaya ini tidak berani berbuat apa-apa dan hanya bisa mendengar desahan enak-enak sambil diiringi ranjang yang ruwet reot. Sat! Setelah hanya mampu beberapa menit, tanpa rasa malu mereka keluar dan pergi begitu saja. Selanjutnya, si ibu dan bapak masuk kamar yang sudah acak-acakan dan melihat sebuah kondom bekas cacing si Pande. Tolol. Tak lama, di rooftop rumah, sang istri minta dipijit karena sendinya sakit. Telepon tiba-tiba berdering. Ternyata dari Gadu yang memberitahukan besok akan mentransfer sebesar Rp5.000. Mereka terlihat kecewa karena uang yang akan dikirim tidak sesuai harapan. Singkat cerita, di pagi harinya si Pandai yang sedang jajan dengan anaknya di pasar Cikurubuk melihat Pak Misra habis mengambil uang di ATM. Dia langsung menghampiri dan tanpa basa-basi mengambil semua uang itu sebagai bunga hutang. Pandai hanya mengembalikan Rp500 untuk bayar sewa kamar tempo hari. Pria parubaya ini sangat kesal dan terus memandangi Pandai dengan tajam. Melihat hal itu, Bang Emok memanggilnya. Dikerjainya lah Pak Misra untuk mendorong mobil dengan alasan mogok. Dan bodohnya, si bapak menurut saja. Saat sedang mendorong mobil,
datanglah kepala polisi yang sedang patroli bernama Inspektur PJ dan ajudannya bernama Sitaram yang langsung menyetop dan mengingatkan Pandey untuk tidak macam-macam di jalanan. Ternyata kepala polisi ini sering berurusan dengan si rentenir dalam hal meminta jatah uang keamanan di sebuah proyek yang dimandori Bang Emok. Yang mana hal itu membuat si Pandey tidak suka jika berurusan dengan polisi korup ini. Setelahnya Pak Misra diantar berboncengan dan minta diturunkan di depan sebuah toko roti untuk membeli sebuah kue ulang tahun yang sederhana saja karena uangnya tidak cukup. Di malam harinya mereka merayakan ulang tahun Naina, anak tetangganya yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Mereka sangat gembira sambil berandai-andai jika saja dulu dikaruniai anak perempuan, pasti kehidupan keluarga ini akan sangat berbeda. Singkat cerita, pagi itu Pak Misra sedang melihat hasil sekolah Naina. Tiba-tiba Bang Emok nyelonong masuk dengan membawa seseorang yang ternyata pandai menawarkan rumah ini kepada orang tersebut untuk dibeli. Sungguh keterlaluan. Pensiunan guru itu tidak bisa berbuat banyak, hanya diam tanpa merelakan. Setelah calon pembeli itu pergi, rentenir ini mendekati Pak Misra. Naina yang sedang belajar diminta untuk segera pulang. Ketika anak itu akan keluar, Pandey meliriknya dan menanyakan nama sambil menyodorkan uang buat jajan. Sang guru memberi isyarat untuk tidak menerimanya, tapi ya namanya juga bocah. Lalu si bapak diminta untuk mengosongkan rumahnya. Dia hanya bisa menangis kesal kepada diri sendiri dan tak berdaya. Singkat waktu, Pak Misra pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Pandey. Tapi betapa terkejutnya dia, ternyata ada Bang Emok yang telah lebih dulu datang dan berbincang-bincang dengan kepala polisi. Melihat ada Pak Misra, dengan nada sedikit mengancam sambil menggebrak meja, Pandey berkata, "Oh Pak Guru, kau kesini ingin melaporkanku? Tolong dicatat keluhannya dengan benar, Inspektur." Sembari dia bergegas pergi. Pak Misra mencoba menyampaikan keluhannya kepada polisi, tapi malah disarankan untuk segera melunasi saja hutangnya tanpa memberikan solusi lain. Sebagai pelindung rakyat, Inspektur PJ tampak malas menanggapi dengan keluhan tersebut. Di malam harinya, saat Pak Misra sedang sendirian di rumah, datanglah Pandey yang menggedor-gedor rumahnya. Dia datang dalam keadaan mabuk dan langsung memelototi Pak Misra dan tiba-tiba segera Pak Misra yang masih kesakitan dibangunkan dan disuruh mengambilkan gelas untuk minumannya. Dia sangat ketakutan ditambah si Pandey membentaknya untuk duduk. Awalnya rentenir ini merayu agar si Abah mau menyetujui penjualan rumah. Tapi kemudian Pandey malah minta Pak Misra untuk memanggil Naina ke rumahnya sekarang. Kebetulan Bu Manju sedang tidak ada. Mendengar perintah itu, Pak Misra sangat terkejut. Sambil menangis membuka pintu untuk menjemput, Pandey ternyata lapar dan minta disuguhkan cemilan terlebih dahulu. Sambil sesekali melirik si Pandey, diambilnya lah remahan makanan yang dibungkus koran dari sebuah kaleng biskuit. Setelah mendekat dan melihat Bang Emok yang sedang teler, tiba-tiba Pak Misra nekat menghabisi si rentenir karena tidak terima bila anak didiknya akan dilecehkan. Berbarengan dengan itu, listriknya padam. Selang beberapa menit, Bu Manju pulang dan bilang, "Kenapa gelap-gelapan, Pak?" Tiba-tiba dia melihat bayangan tubuh yang tergeletak membuatnya shock. Dan saat listrik menyala, makin kaget saja Bu Manju. Ternyata itu adalah Pandey yang telah menjadi mayat. Segera sang suami menyuruhnya masuk kamar. Pak Misra langsung mengeksekusi mayat tersebut. Dengan bermodalkan gergaji dan kapak, mantan guru ini memotong-motong tubuh Pandey menjadi beberapa bagian kecil. Istrinya yang berada di dalam kamar merasakan kengerian saat mendengar suara parang dan gergaji yang sedang memutilasi tubuh manusia. Setelah selesai, Pak Misra melucuti seluruh pakaiannya yang langsung dimasukkan ke dalam karung bersama potongan tubuh, lalu mengepel seluruh area lantai yang dipenuhi darah. Setelah membersihkan diri, langsung saja si bapak membawa karung-karung tersebut menggunakan bis ke sebuah kuil terbengkalai. Dengan berbekal bensin yang dia sedot dari motor Sarma, dia membakar potongan mayat tersebut, dan ternyata ada orang gila yang menyaksikannya. Seorang gila berteriak mengucapkan terima kasih karena bakaran itu disangka sedang mengusir nyamuk. Aduh. Di pagi harinya, si Kumar yang akan berangkat kerja terus saja mengengkol motor yang kehabisan bensin.
Sedangkan Pak Misra santai saja melihatnya sambil ngopi dan udut. Semenjak saat itu, kehidupan pasangan lansia ini berubah. Bu Manju bahkan puasa bicara dengan suaminya dan memilih diam karena trauma dan takut. Di malam selanjutnya, Pak Misra kembali ke kuil untuk memeriksa abu hasil bakaran. Kemudian mengumpulkan sisa-sisa tulang belulang yang masih tersisa untuk dibawa. Sebelum sampai rumah, Pak Misra melipir ke tempat penggilingan tepung langganan dengan niat membeli. Dia lalu meminta si pemilik untuk menukarkan uangnya karena tidak ada kembalian. Tapi itu hanya akal-akalannya saja. Sambil celingak-celinguk kanan kiri, si Abah memasukkan tulang-tulang itu ke dalam mesin penggiling yang seketika melebur dan menyatu dengan tepung. Setelah itu, karena tidak ada kembalian, maka Pak Misra tidak jadi beli tepungnya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Saat sedang santai menonton TV, datanglah Kumar yang nampak kegirangan karena paspornya telah jadi. Paspor. Kumar minta tolong agar menelponkan Gadu untuk bertanya cara mengisi formulir visa. Tanpa sebuah alasan yang jelas, Pak Misra langsung merobek formulir itu. Pemuda gempal itu sangat kesal karena mendapat perlakuan tersebut. Saat Sarma hendak pergi, datanglah Sitaram dan Inspektur Vijay. Seketika Pak Misra terkejut dan langsung mengubah posisinya. Kumar yang tidak tahu menahu tentang Pandey langsung disuruh pergi. Kepala polisi langsung menanyai tentang Pandey yang telah hilang selama 3 hari. Pak Misra berkata bahwa Pandey memang datang ke rumahnya malam itu dalam keadaan mabuk dan meminta bayaran, kemudian setelah itu pergi. Tapi polisi tidak mudah percaya dan Bu Manju pun dipanggil, yang ternyata sedang menguping percakapan mereka dari balik kamar. Bu Manju keluar dengan raut wajah gugup dan tegang. Beruntungnya si polisi langsung pergi. Sore harinya mereka kedatangan istri dan anak Pandey yang mencoba menanyakan keberadaan bapak dari anaknya karena sang anak terus menangis memikirkan ayahnya yang tak kunjung pulang. Setelah tamunya pergi, Bu Manju menangis dan mengutarakan unek-unek kepada suaminya bahwa mereka telah melakukan dosa yang begitu besar. Melihat istri tercintanya menangis, dia merasa sangat bersalah dengan apa yang telah diperbuatnya. Kemudian dia mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan Inspektur Vijay yang kebetulan saat itu sedang keluar, dan hanya ada Sitaram bersama bawahan lainnya. Pria parubaya ini mengatakan bahwa polisi tidak akan menemukan rentenir itu. Tapi Sitaram malah bercanda dengan berkata, "Kenapa kau bilang begitu, Pak? Apakah kau telah membunuh Pandey dan mencincang tubuhnya lalu membakarnya?" Pak Misra hanya mengangguk. Polisi goblok ini malah cengengesan dan mengatakan cerita itu seperti di sebuah buku. Dia merasa apa yang disampaikan Pak Misra hanya membuang-buang waktu saja. Sitaram segera mengusir dan menyuruhnya pergi. Sesampainya di rumah, Pak Misra yang sedang udut ditemani sebotol miras mengatakan kepada sang istri bahwa dirinya telah mengakui perbuatannya ke kantor polisi, namun mereka tidak percaya. Kemudian dia menirukan apa yang dikatakan Pandey kepadanya malam itu. "Istrimu sedang ke kuil kan? Dia tidak akan kembali dalam 1 jam. Jadi bawa Naina ke sini sebentar." Seketika Bu Manju kaget bukan kepalang dan menyebut itu perkataan yang menjijikan. Pak Misra melanjutkan bahwa hal itulah yang membuatnya murka dan langsung membunuh si rentenir. Penjelasan itu mampu membuat istrinya luluh dan menerimanya. Pak Misra pun menjadi lega. Sementara itu di polsek, sang kepala polisi dan ajudannya sedang mabok-mabokan. Vijay merasa kehilangan jejak si Pandey. Tiba-tiba Sitaram bercerita bahwa pagi tadi ada Pak Misra datang ke polsek dan mengaku telah membunuh si rentenir. Tapi dia mengusirnya karena itu hanya sebuah lelucon. Si kopral langsung ditempeleng. Bodoh! Di pagi harinya, si Abah Misra langsung disuruh menghadap kepala polisi dan diminta menandatangani sebuah pernyataan pengakuan pembunuhan tempo hari. Tapi kali ini si bapak menolak, pura-pura tak mengerti. Dia beralibi bahwa tempo hari datang ke sini untuk memberi salinan majalah kepada Sitaram. Dan tentang pengakuan hanyalah karangan ajudannya saja. Baru sampai di pintu keluar, ada seseorang menelpon dan mengajaknya ke sebuah tempat. Dibawalah Pak Misra menggunakan motor. Ternyata dirinya dijemput untuk menemui debt collector bernama Sarma, yang merupakan bos dari Pandey.
yang mana Pak Misra baru mengetahuinya. Pensiunan guru ini berkata bahwa dirinya telah membayar seluruh hutang kepada anak buahnya, tapi si Sarma tak mau tahu karena salah satu anak buahnya tidak bisa ditemukan. Akhirnya pria berkumis tebal itu memberi waktu 3 hari kepada Pak Misra untuk mencari Pandey atau melunasi hutangnya, karena jika tidak maka rumahnya akan disita sebagai jaminan. Singkat cerita, Bu Manju yang baru pulang dari kuil sudah ditunggu oleh Inspektur PJ di pinggir jalan. Dia cukup ketakutan karena mendapat intimidasi, di mana polisi ini meminta agar Bu Manju membujuk sang suami untuk mengakui seluruh perbuatannya. Tapi istri yang setia ini meminta si PJ agar tidak mengganggu suaminya lagi. Di rumah, Bu Manju memberitahu bahwa tadi dia didatangi polisi tapi dirinya tidak mengatakan apa-apa tentang kejadian itu. Jadi suaminya tidak perlu khawatir. Kemudian Pak Misra berkata bahwa dia tadi ditagih hutang oleh bos dari Pandey dan menjelaskan apa yang terjadi. Karena sudah tidak ada pilihan untuk melunasi hutang, maka anaknya lah satu-satunya harapan. Malam itu mereka langsung ke warnet untuk menghubungi Gadu. Kedua orang tua ini menceritakan apa yang terjadi. Tapi Gadu yang sedang bersiap-siap berangkat kerja ini bilang sedang tidak punya uang karena dirinya baru saja membeli sebuah rumah. Dia menambahkan bahwa orang tuanya terus saja meminta uang kepadanya dengan berbagai macam alasan. Padahal orang tuanya berhutang gara-gara dia. Dasar anak nggak tahu diri. Langsung saja Pak Misra yang sudah muak menutup video call. Mereka sangat kecewa. Langsung membayar seluruh tagihan warnet dengan uang yang tersisa dan menutup akun serta berjanji tidak akan kembali. Setelah diantar pulang becak langganan, tak lama si Kang Beca didatangi oleh Inspektur PJ yang ternyata sejak tadi menyelidiki. Dia menanyakan apakah pernah mengantar Pak Misra ke suatu tempat dalam 1 minggu terakhir. Si tukang beca lalu bercerita, malam itu dia mengantar Pak Misra dengan membawa 2 karung berukuran besar. Dan saat mengayuh beca, dirinya merasakan seperti membawa 2 orang penumpang karena jam terbangnya yang sudah sangat tinggi. Jadi pria krempeng ini paham betul perbedaan membawa 1 atau 2 penumpang. Pak Misra juga sempat mampir ke sebuah ATM untuk mengambil uang lalu mengantarkannya ke halte bus. Singkat cerita, berbekal CCTV dari mesin ATM, sang inspektur yang sudah tahu pembunuh Pandey membawa Pak Misra jalan-jalan jauh dari rumah. Mereka berhenti di pinggir jalan. Vijay menanyakan mengenai ponsel milik Pandey, apakah ada pada bapak atau tidak. Pak Misra tetap pada pendiriannya untuk tidak mengaku. Kepala polisi ini merasa dipermainkan dan mengancam akan menahannya besok. Lalu Pak Misra ditinggalkan begitu saja. Saat kembali ke rumah, mantan guru ini gelagapan mencari handphone Pandey di seluruh ruangan. Istrinya pun menjadi kebingungan. Sampai akhirnya ternyata HP itu terselip di bangku. Tanpa membuang waktu, si bapak pergi ke sebuah konter untuk membeli charger sekaligus mengisi daya. Setelah bisa menyala, Pak Misra mendapatkan sebuah fakta mengejutkan. Baru saja sampai di depan rumah, dia melihat bos Sarma dan anak buahnya sedang mengobrak-abrik dan mengeluarkan isi rumahnya yang akan disita itu. Seketika petua ini mengamuk dan menghancurkan mobil si lintah darat. Melihat hal itu, Pak Misra ditangkap dan langsung ditempeleng. Bu Manju yang keluar untuk menolong suaminya pun didorong. Tanpa banyak bicara, si Sarma segera pergi. Sungguh memilukan. Bu Manju merasa sangat malu karena menjadi tontonan tetangganya. Singkat waktu, di malam harinya, si Abah yang mendapat perawatan di klinik Tongfang didatangi oleh inspektur. Lalu Pak Misra memberikan HP milik Pandey dan mengakui perbuatannya serta alasan dia membunuh si rentenir. Yang mana saat itu, rentenir ini meminta untuk dibawakan anak gadis usia 12 tahun untuk melayaninya. Jadi Pak Misra tidak menyesal sedikit pun dan siap untuk dipenjara. Saat akan pergi, Bu Manju menceritakan sesuatu kepada Inspektur PJ. Sesampainya di kantor, PJ langsung memeriksa handphone milik Pandey yang isinya ternyata adalah rekaman perselingkuhan dirinya dengan istri bos debt collector Sarma.
Fakta menarik bahwa Pandey waktu itu mendatangi Vijay di kantor polisi untuk mengancam dengan rekaman tersebut. Makanya kepala polisi ini berusaha mati-matian mencari handphone itu karena takut terbongkar. Malam itu juga Vijay pergi ke rumah Pak Misra dan mengambil sebuah benda yang disembunyikan dekat pompa air yang tak lain adalah obeng bekas membunuh Pandey. Hal ini yang diberitahukan si Ibu Manju saat tadi di klinik Tongpang. Di pagi harinya, suasana heboh karena terjadi penangkapan terhadap bos Sarma oleh Inspektur Vijay dengan tuduhan pembunuhan Pandey yang langsung dijebloskan ke jeruji besi. Saat situasi telah mereda, Pak Misra datang untuk bertemu Sarma sekaligus memberitahu bahwa dia telah melunasi hutangnya. Sesaat sebelum pergi, dengan raut wajah dingin Pak Tua mengatakan, sebenarnya akulah yang membunuh Pandey dan telah memotong-motong tubuhnya serta membakarnya. Sarma menjadi terkejut dan teriak bahwa Guru Misra adalah pembunuh Pandey. Tapi tidak ada yang peduli. Pak Misra pun berterima kasih kepada Inspektur Vijay. Di akhir cerita, Bu Manju dan Pak Misra memutuskan untuk pergi dan memberikan rumahnya kepada Naina dan orang tuanya. Film pun telah berakhir.